kita mulai masuk ke hal-hal yang berbau praktek ya, praktikal untuk perancangan saluran irigasi dan drainase. Jadi salah satu objektif kita di sini adalah supaya mahasiswa itu bisa ngebaca peta topografi ya, peta geologi, peta tanah, administrasi, sama tata guna lahan dan peta-peta lain yang diperlukan dalam perancangan irigasi. Lalu outputnya diharapkan mahasiswa bisa nih melakukan perencanaan untuk jaringan irigasi dan drainase. Setelah itu mahasiswa bisa merancang di mana posisi petak sawahnya ya, atau daerah irigasinya, bukan salurannya tapi daerah irigasinya. Setelah itu bangunan pelengkap dari si sistem irigasinya tersendiri ya. Jadi dari bangunan bagi, mungkin badan bendungnya di mana, atau kalau ada perlu bangunan tambahan seperti talang, seperti sifon dan sebagainya. Jadi kira-kira itu aim-nya. Tapi yang paling krusial di sini berkaitan sama tugas yang lalu adalah kita bisa nggak sih baca peta topografi gitu ya, untuk semester yang udah cukup menengah ke atas harusnya anak teknik sipil udah bisa nih melakukan membaca peta topografi. Ini syarat standar ya untuk sebuah peta, yang pasti ada elevasi dan ada skalanya, ada arah utaranya. Nah, di sini kita harus bisa tahu nih mana yang lembah, mana yang punggung, mana yang lereng ya. Lembah itu bagian yang relatif rendah daripada relatif teran lainnya. Bagian punggung adalah bagian yang relatif tinggi dari bagian lainnya. Bagian lereng adalah bagian yang punya kemiringan. Lalu mana cekungan, mana bukit, dan lain-lain. Jadi contohnya pada saat ini kita punya kontur nih, kita punya kontur. Nah di sini mana yang lembah, mana yang punggung, kita harus tahu gitu. Ini salah satu contoh peta kontur aja. Nah di sini saluran irigasi itu ABC, saluran drainase yang ABC. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat saluran irigasi itu di tempat A, B, sama C, atau yang ABC itu adalah saluran drainase. Nah itu nanti kita akan sama-sama pelajarin gitu. Kira-kira mana nih yang benar? ABC itu saluran irigasi atau ABC itu adalah saluran drainase. Nah, di sini jadi di sini kalau kita mau tahu saluran irigasi itu pada hakikatnya diharapkan berada di punggung, di lereng atau mengikuti garis kontur ya. Jadi kalau bisa di punggung, jadi bukan di lembahnya. Karena kalau di lembahnya karena tadi itu relatif itu sudah daerah yang paling rendah, maka jadi ada pertanyaan kalau saluran irigasinya ada di tempat yang paling rendah, terus kita mau ngalirin sawah ke daerah yang mana lagi gitu ya. Lalu kita harus perhatikan kondisi tanahnya, karena sebuah saluran itu diharapkan stabil, tidak ada sedimentasi, ya, dan tidak ada erosi. Waktu kita ngomong sedimentasi dan erosi, maka mahasiswa diharapkan langsung men-switch nih
kacamata berpikirnya menggunakan kacamata hidrolik gitu ya, di mana penampang panjang saluran tersebut tidak mengalami perubahan kecepatan aliran. Karena pada saat ada perubahan kecepatan aliran, maka menjadi ada potensi sedimentasi dan potensi erosi gitu. Lalu posisinya diharapkan tadi kan disampaikan di atas itu kalau bisa di punggung. Punggung itu yang relatif paling tinggi gitu ya. Kenapa? Karena dengan seperti ini saluran irigasi tersebut bisa mengalirkan air ke seluruh daerahnya by gravity gitu ya. Jadi dengan gaya gravitasi hydraulic head-nya udah cukup tinggi. Kalau hydraulic head-nya cukup tinggi, maka kita bisa ngalirin airnya tanpa pakai yang diskusi kita yang lalu ya, pakai energi tambahan kayak pompa, kincir angin, ataupun sifon hisap dan sebagainya. Kita harus lihat dulu di sini bahwa kebutuhan petak sawah itu adalah kebutuhan konsumtif yang dianggap perlu ya. Jadi bukan sekedar kita mau ngebangun bangunan irigasi atau lahan irigasi, tapi di sana itu sebisa mungkin bisa mengakomodasi kebutuhan pangannya. Jadi kalau bisa itu seluas mungkin daerah irigasinya. Oke. Next, poin yang terakhir, selayaknya segala bangunan ya, baik itu jalan maupun saluran, kalau bisa jangan memotong situs-situs yang kita anggap penting gitu ya. Dalam hal ini tempat tinggal, rumah ibadah, situs sejarah, makam dan sebagainya. Nah, kebalikannya nih, kalau tadi irigasi yang membawa air untuk dialirkan ke daerah yang lain, maka ada yang namanya drainase. Irigasi dan drainase itu dua hal yang tidak terpisahkan. Nah, jadi setiap ada irigasi maka selalu ada didampingi sama saluran drainase. Letaknya di lembah. Kalau tadi irigasi letaknya di tempat yang relatif lebih tinggi, di sini diletakkan di daerah yang relatif lebih rendah, ya, atau lereng atau mengikuti garis kontur. Melayani daerah layanannya. Jadi jangan tadi saya bilang irigasi dan drainase itu dua hal yang tidak terpisahkan. Jangan kita merancang lahan irigasi, saluran irigasi untuk mengairi 100 atau 1000 hektar misalnya. Drainasenya cuma 500 hektar, nggak bisa. Jadi apa yang kita airin, itu juga daerah okupansi yang harus kita layani secara drainase. Jadi airnya harus bisa dikeringkan. Sama harus stabil, tidak ada erosi dan sedimentasi. Kenapa? Karena kita berangkat pada ide awal saluran irigasi itu adalah untuk mengenerate produksi pangan. Pada saat kita ngomong produksi pangan, ketahanan pangan, maka ini adalah sektor yang sangat esensial. Sangat esensial, jadi produksinya harus besar, biayanya harus seminim mungkin ya, bukan harus murah. Itu dua hal yang berbeda, tapi seminim mungkin. Sehingga maintenance-nya juga harus kecil. Jadi kalau ada erosi, ada sedimentasi, harus ada cost yang lain gitu ya, sehingga ini membuat tidak efisien. Lalu dirancang dengan modul drainase ya, artinya liter per detik per hektar,
bebannya, volume keluarannya harus diperhitungkan. Selain itu, modul drainase juga harus dianalisa berdasarkan curah hujan. Jadi tidak hanya input dari air dari saluran irigasinya, tapi juga dari hujan. Sama, jangan menerjang situs-situs yang kita anggap penting. Nah, lalu petak ya. Petak ya, ini bukan peta ya. Ada sedikit typo. Petak tersier. Kenapa dibilang tersier? Karena di sini sebenarnya udah ranahnya bukan ranahnya pemerintah pusat lagi. Jadi kalau dari bendung ke saluran primer, saluran irigasi primer itu ranahnya pemerintah pusat. Sekunderi itu adalah ranahnya pemerintah daerah. Tersier itu udah punyanya petani di sini. Berbentuknya kalau bisa bujur sangkar ya atau persegi panjang. Luasannya juga jangan kecil-kecil banget ya. Satu petak tersier itu kalau bisa belasan atau puluhan hektar. Perkara mau dibagi lagi menjadi hak milik per orang per hektar itu nggak masalah. Dan petak tersier ini kalau bisa dipilih yang sesuai sama kemampuan daerah irigasi. Karena kalau enggak terjadi ketimpangan ya. Kita punya lahan irigasi, tapi kita punya lahan sawah, perkebunan, pertanian, tapi itu nggak mampu untuk diairin gitu. Jadi percuma aja. Nah di sini perhatiin kelebihan air ya. Hujan harus bisa dibuang maksimum 3 hari atau sesuai dengan ketahanan tanaman. Jadi kalau kita lihat requirement atau kebutuhan secara kualitas saluran drainase buat jalan atau perkotaan, demand-nya adalah hujan itu harus hilang saat itu juga gitu loh. Begitu hujan langsung hilang, begitu hujan langsung hilang. Kita tidak bisa mentoleransi genangan. Sedangkan kalau misalnya untuk daerah pertanian itu beda. Toleransi kita jauh lebih besar. Genangan itu diperbolehkan sampai dengan 3 hari atau sesuai dengan ketahanan tanamannya. Kalau kita lihat balik lagi ke pelajaran hidrologi nih, ada yang namanya evapotranspirasi, di mana itu adalah kebutuhan tanaman menyerap air. Kebutuhannya, tapi setiap tanaman itu punya tingkat stres tertentu yang bisa ditoleransi oleh tanaman itu sebelum tanaman itu stres. Ya, tanaman juga bisa stres. Yang mana kalau dia stres, dia akan mengurangi produktivitasnya, sehingga dia punya hasil panen akan berkurang. Nah,